Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Sulistiorini. Saya merupakan guru bahasa Inggris dari SMK Wirabahari Pekalongan. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan profesi guru di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta sebagai mahasiswa PPG Daljab tahun 2023 kategori 2. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran sebagai syarat uji kinerja dengan materi descriptive text dan dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in my English class. Selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris. Seperti biasa, like usual, before we start the lesson, sebelum kita mulai pembelajarannya, please one of you lead your friend to pray together. Salah satu memimpin temannya untuk berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Today, kok lemes sekali padahal kemarin kan baru saja libur hari Minggu ya. Oke, sekali lagi, I ask you, how are you today? Oke ya, nah, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di kelas bahasa Inggris, tetap dalam kondisi yang semangat, kondisi yang sehat, sehingga harapannya selama 2 jam ke depan kita bisa ya belajar bersama untuk menambah pengetahuan kita. Oke ya, seperti biasa, before I start the lesson, sebelum Bu Erika mulai pembelajarannya, I will call your name first. Bu Erika akan presensi terlebih dahulu ya. Amara Rahma, Amelia Ramadhani, Azhar Jamali, Bunga Anissa, Edi Prayetno, Fauzil Azim, Fitratul Maula, Hoyrotun Nisa, Hoyrun Nisa, Laili Rukoya, Muhammad Fakih Alam Perkasa, Muhammad Huda Fajar Novaldi, Regita, Riko Yusuf, Rizkari Faiza, Sauko Anjani. Sebelum memulai pembelajaran, before we start the lesson, seperti biasa, untuk membuat kalian lebih bersemangat dan termotivasi, ya, kita warming up dulu sebentar dengan melakukan clapping this dan clapping that. Have you remember? Masih ingat? Oke, sekarang coba ya, cek, kita ulangi lagi. Kalau Bu Erika bilang clapping this, if I say clapping this, what you do? Yang dilakukan adalah tepuk berapa kali? 1. Ya, you clap once. If I say clapping that, how much? How many? How many you clap? 2 kali, twice.
Oke, let's try. Kita coba. Clapping this, clapping that, clapping that. Oke, lebih semangat lagi ya. Clapping this, clapping that, clapping that, clapping that, clapping this, clapping that, clapping that, clapping this. Oke, tepuk tangan. Oke, satu kali lagi. Ini mungkin permainannya juga untuk mengasah vocabulary kalian, ya. So I wanna ask you in bahasa and you answer in English. Bu Erika akan menanyakan ya dalam bahasa Indonesia, kemudian kalian menjawab dalam bahasa Inggris. Oke, cantik bahasa Inggrisnya apa? Beautiful. Kalau gadis, girl. Jadi kalau gadis yang cantik, beautiful girl. Ganteng apa? Kalau anak laki-laki, boy. Anak laki-laki yang tampan, yang ganteng, boy. Handsome or handsome boy? Handsome boy. Kemudian kalau hitam apa? Black. Kalau manis, sweet. Oke. Kalau gadis apa tadi? Girl. Kalau gadis hitam manis? Oke, ada yang bilang pelajarannya seperti biasa. There are something I want to say. Ada beberapa hal yang ingin Bu Erika sampaikan terkait dengan materi bahasa Inggris. You can see on the screen, bisa dilihat pada screen-nya. Oke, sebelumnya Bu Erika mau menyampaikan objective of the lesson, tujuan dari pembelajaran hari ini. Tujuan yang pertama adalah peserta didik dapat membaca nyaring. Ya, kalian nanti melalui kegiatan membaca nyaring, ya, itu akan meningkatkan kemampuan kalian dalam membaca, dan Bu Erika akan tahu nih dari membaca itu, oh ternyata ada yang pronunciation-nya udah baik, ada yang pronunciation-nya kurang, ada yang intonasinya bagus, ada yang intonasinya kurang bagus. And then the second one, yang kedua, dapat membedakan descriptive text dengan jenis yang lain. Bisa membedakan, oh kalau seperti ini masuknya teks apa, kalau bentuknya urutan seperti ini tergolong dalam teks apa, gitu ya. Kemudian di objektif yang nomor 3, tujuan yang ketiga adalah dapat menjawab pertanyaan yang ada di dalam teks. Tujuan dari membaca teks itu apa? Tahu isi dari teksnya. Nah, ini Bu Erika pengen nanti kamu understand, memahami isi dari teksnya. So, jadi kalau ada pertanyaan kamu bisa menjawab. Ya, oke. Setelah tadi kalian memahami tentang tujuan pembelajarannya, sekarang Bu Erika pengen kalian tahu metode dan penilaian pada pembelajaran kali ini. Metode pembelajaran yang digunakan adalah berbasis solving problem, atau kalau dalam bahasa pendidikannya namanya adalah problem based learning. Ya, dimana di sini nanti pada akhir pembelajaran peserta didik diminta presentasi. Apa yang dipresentasikan? Masalah yang sudah terselesaikan. Kemudian untuk penilaiannya, there are 3, ada 3. The first one is penilaian sikap. Kemudian yang kedua adalah penilaian pengetahuan, dan yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Jika ada gambar ini, do you know this person? Who is she? Siapa dia? Bu Erika? Bukan. Ya. Nagita Slavina. Oke. Can you describe her? Coba deskripsikan Nagita Slavina dengan satu kata. Cantik. Apa cantik bahasa Inggrisnya tadi? Beautiful. Dan apa lagi? Cantik. Smart. Oke. Kaya. Oke. Apa lagi? Sultan. Oke. Sultan. Apa lagi? Soleh. Soleh kok? Apa soleha? Iya. Soleh.
cantik. She's rich, dia kaya. Ya, she's kind, dia ramah, dia baik hati. Ya. What is that? What is the picture on the screen? Apa itu? Mobil bukan sembarang mobil. Oke. What kind of car? Di sini jenis mobil apa nih? Mobil untuk pengangkut penumpang gitu, angkutan umum? Bukan. Mobil apa ini? Sport car, betul. That is sport car. Itu adalah mobil sport. Kira-kira kalau disuruh mendeskripsikan, can you describe it? Satu kata. Kalau kamu melihat gambar itu, mahal. Betul. Mahal. Apa sih mahal bahasa Inggrisnya? Expensive. Yang kedua apa lagi kira-kira? Mewah, mewah, betul, mewah. Apa mewah? Luxurious. Ya ini kalau kamu naik mobil ini, ya di jalan wah pasti semua mata tertuju kepadamu gitu ya. Sport, gitu ya. Jadi kalau 3 kosakata, ya 3 vocabulary untuk menggambarkan sport car adalah expensive, luxurious, and fast. The last one yang terakhir. What about this? Bagaimana dengan ini? Apa itu? Candi. Candi apa ya? What kind of candi? What kind of temple? It has name, punya nama ya? Is that Prambanan? No. Is that Borobudur? Yes. Okay. Candi Borobudur atau Borobudur Temple. Can you describe it? Bisa mendeskripsikan? Kalau kalian mendengar kata Borobudur atau melihat Candi Borobudur, what do you think? Okay, historical building. Apa itu artinya? Historical building, bangunan bersejarah. Apa lagi kira-kira? Buddha atau Hindu? Hindu atau Buddha? Nah, agar kalian lebih bisa memahami apa yang akan kita bahas pada hari ini, ya, I will play. Bu Erika akan menyetelkan 1 buah video. Mount Agung is an active volcano located on the island of Bali, Indonesia. It is the highest point on the island, standing at 3,142 meters above sea, 500 meters wide, and contains a small cone-shaped peak. The summit of Mount Agung is often shrouded in clouds, and the weather at the top can change rapidly. The slopes of the mountain are steep and covered in dense forest with a variety of flora and fauna, including rare and endangered species such as the Bali starling. Potential. Mount Agung is also a popular tourist attraction, with visitors coming from all over the world to hike to its summit and take in the stunning views of Bali's landscape. Okay, after you see the video, setelah kalian melihat video tadi, I want you to read aloud. Bu Erika pengen kalian coba untuk membaca. Ya, tadi kan ada running text-nya ya. There are running text on the video, and now I want you to read it. Bu Erika pengen kalian membaca running text tadi. Ya, reading aloud. Mungkin dari depan dulu. Nanti langsung mengular ke belakang sampai dengan terakhir ya. Oke, let's check. Kita lihat. Kita dulu from Amelia. Dibaca sampai dengan mungkin Indonesia.
Indonesia. Okay, next. Which is the highest? Island. Okay. 3,000 and 142 meters above sea level. Okay, next. Belakangnya dari Bali. Okay, next. And it is an important region. Okay, the volcano meters wide. Okay, and okay, next. Practically. Okay, next. Okay, humidity bisa diulangi. The slopes. Of mountain covered in dense forest. Okay. Next, with sampai dengan starlight. Starlight. Oke, berikutnya Mount Agung sampai dengan in the past. Okay, next. Sampai dengan Tibet. The most recent. Its natural beauty and geological significance, Mount Agung is also considered sacred site by the local Balinese people. Balinese people, oke. Yang terakhir. And then about Borobudur Temple. Kira-kira yang akan dipelajari hari ini adalah tentang apa? Teksnya tentang apa? Is it procedure? No. Is it narrative? No. So what is it? Apa? Descriptive text. Okay, good. So today we will study. Kita akan belajar tentang descriptive text. Is there any one of you? Apakah ada dari kalian yang tahu, ya, that know what is descriptive text? Apa itu teks deskriptif? Is there any one of you? Tentang apa kira-kira? Oke, tentang mendeskripsikan. Kira-kira what can be described? Apa yang bisa dideskripsikan? Benda, oke, thing, orang, manusia, bisa juga apa? Tempat, hewan, dan lain sebagainya. Jenis teks yang memang ditulis untuk mendeskripsikan sesuatu. Sesuatunya berupa apa, Bu?
You have told before, tadi udah kalian katakan sebelumnya. It can be person, bisa orang. It can be things, bisa juga benda. It can be places, bisa juga tempat. It can be situation. It can be plant, bisa juga berupa tanaman. It can be animal, ya, dan sebagainya. Kemudian seperti halnya jenis tag yang lain, tag deskriptif juga punya ciri-ciri. The first one is specific participant. Karena tadi fungsinya untuk mendeskripsikan sesuatu secara detail, maka ciri-ciri yang pertama adalah specific participant. Ada sesuatu yang spesifik yang mau digambarkan. Kemudian yang kedua, ada apa di situ? Penggunaan dari simple present tense. Ada juga penggunaan adjektif. Kemudian yang terakhir ada action verb. Ya. Kemudian generic structure. Our last meeting, pada pertemuan sebelumnya, we have discussed about procedure. Pada tag prosedur, ya, strukturnya apa saja? Do you still remember? Masih ingat? Harus ada goal, betul. Kemudian ada apa kalau dalam tag prosedur? Bahan, material. Kemudian ada step. Kalau pada tag deskriptif ada dua. There are only two, hanya ada dua structure. The first one is identification, and the second one is description. Identifikasi dan deskripsi. Kedua yaitu apa? Kalian bisa menemukan, kalian bisa tentukan mana yang merupakan deskriptif text. Oke. Pay attention on me please. Perhatikan. Which one is descriptive? Is this descriptive? No. Jenis apa ini yang pertama? Procedure. Itu bukan descriptive. The second one, is this descriptive? No. Yes or no? I wrote it yes. Yes. Ini contoh descriptive. The third, yang ketiga. Deskripsi apa bukan? No. Jenis apa ini? Narrative. The last one, is this descriptive? Yes. Wala. Yes, ya, mendeskripsikan tentang uang. Nanti untuk kegiatan berikutnya adalah kegiatan dalam kelompok. Oke, silakan bisa pindah membentuk grup sesuai dengan kesepakatan yang kemarin. Oke, I'll give you maybe 1 or 2 minutes to move untuk pindah sesuai dengan grupnya. Apakah ini sudah dibuat sesuai dengan grupnya? Sudah belum ini? Oke, yang belum mungkin bisa move, bisa pindah dulu tempat duduknya. Kalau yang sudah berarti tinggal nanti menggerombol sesuai itu. Memutarkan video. Dari video tersebut I want you to answer. Mereka pengen kamu menjawab pertanyaan berdasarkan dari video yang tadi kalian sudah saksikan. Judulnya apa tadi? Do you still remember? Masih ingat? Tentang apa tadi videonya? Tentang Bali. Apa yang dideskripsikan? Apakah kota Balinya? Keindahan Bali. Keindahan salah satu gunung yang ada di Bali yaitu Mount Agung. Pembelajaran berdiferensiasi. Kalian sudah berada pada kelompok masing-masing. Pada layar monitor itu sudah ada 4 link video yang bisa kalian pilih. Ya, 4 link video yang bisa kalian pilih. Oke, let's say ini kelompok 1, ya, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan yang sana adalah kelompok 4. Dari keempat video tadi, Bu Erika akan memberikan LKPD, akan memberikan assessment kepada kalian. Dan di sini tugas kalian nanti adalah menjawab pertanyaannya dan juga menyusun, ya, menyusun teks menjadi, menyusun paragraf menjadi sebuah teks yang runtut. Ya. Oke, I will give the LKPD. Bu Erika akan memberikan assessmentnya, LKPD-nya.
2 kita tuker aja ya karena cewek semua, tapi kok kayaknya tidak pas kalau dapatnya motorcycle. Jadi ini nanti buat yang cowok aja ya. Oke, jadi yang ini saja. Next. Motorcycle. Nah, setelah dapat LKPD tersebut, so what you have to do, apa yang harus kalian lakukan? I have told you before, mereka sudah menjelaskan sebelumnya. Pada LKPD yang pertama, itu pada tabel, di tabelnya itu ada teks yang belum runtuh itu, paragrafnya masih acak-acakan. So you have to rearrange, kamu harus menyusun kembali. Ya, itu kan ada 3 paragraf, disusun kira-kira susunan yang tepat itu akan seperti apa? Ya. Apakah nomor 3 dulu, baru 2, baru nomor 1? Ya, apakah 1, 2, 3 atau bagaimana? Ya. Kemudian berikutnya ada 5 pertanyaan juga yang harus kalian jawab berdasarkan isi teksnya. Yang jawab tentang my motorcycle itu 4, dan yang terakhir berarti dapatnya adalah Waikambas National Park, Taman Nasional Waikambas. After you get the LKPD, setelah kalian mendapatkan LKPD-nya, now I will give you a couple of minutes. Mereka akan memberikan waktu beberapa saat to do all the question, untuk menjawab pertanyaannya. And then after you finish, setelah kalian menyelesaikannya, I want you to present in front of the class. Nanti dipresentasikan di depan kelas. Oke, now time is yours. Silahkan segera dikerjakan, didiskusikan bersama dengan kelompoknya masing-masing. So, I think enough. Jadi Bu Erika rasa sudah cukup ya for you to discuss, untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Now it's time for you to present. Sekarang saatnya kalian untuk mempresentasikan what you have discussed, apa yang sudah didiskusikan dengan teman satu kelompoknya. Oke, I will call the first group. Bu Erika mungkin yang pertama dari grup 1 dulu. Silakan maju untuk mempresentasikan hasilnya. Dan nanti di other grup yang lain, you have to ask something, tanya sesuatu, ya, bisa mungkin memberikan masukan, bisa menanyakan sesuatu, ya, untuk menanggapi presentasi dari grup yang pertama dan juga nanti yang seterusnya, begitu ya. Is there any question so far? Ada pertanyaan sebelum kita mulai untuk presentasi? No. Oke, silakan untuk grup 1 bisa mulai mempresentasikan hasilnya.
berapa? 1, 3, and 2. Oke. Description is on paragraph description are on paragraph 2 and 3. Is there anyone of you want to comment? Ya, ada yang mau bertanya? Oke, is there anyone of you? Oke, ada. I'm from group 2 want to ask. Tell me some Taylor Swift songs. Tell me some Taylor Swift song ya. Mungkin itu bukan sesuatu yang susah ya. Ada beberapa kalian yang mungkin sudah tahu nih lagu dari Taylor Swift. Oke. Mungkin dari kelompok pertama bisa menanggapi. Ada yang pengen tahu tuh lagunya Taylor Swift itu apa aja sih? The song is Love, When Space, Spread Love. Ya, ada Shake It Off ya. Kemudian ada Blank Space sama Bad Blood. Oke. Is there another question? Ya, ada yang mau tanya lagi? No, nggak ada. Oke, silakan bisa ditutup. If not, I think enough for our presentation. Thank you. Now, I invite Werika mengundang the second group, grup kedua, to come forward untuk maju ke depan and present what you have discussed. Yang sudah didiskusikan tadi, silakan dipresentasikan di depan. Yuk, grup kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku David Tek And title. dan itu dari kampus National Park. Ya, Way Canvas National Park. Oke. Yes. The best Arrangement is nomor berapa itu arrangementnya? 2, 3, 4. 2, 3, and 1. Oke, sekarang dijawab nomor 1 sampai dengan 5. Number 1. Is there any of you want to give comment? Ya, is there anyone of you want to give comment? I am from Fall Want to Ask. Want to ask? Do you think that white ember is effective to protect animal? Apakah menurut kamu white ember itu efektif untuk protect animal, untuk melindungi animal? Efektif nggak? Yes. Yes. Alasannya because karena apa ya? Yes, it has a job can protect the service punish and for someone to next it. Oke, karena ini memang dilindungi oleh pemerintah dan ini sifatnya legal. Jika tidak ada pertanyaan, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah semua kelompok maju, come forward to present what we have discussed, maju dan udah presentasi, ya mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kita akan refleksi sama-sama nih, kita simpulkan sama-sama. Nah, sebelumnya mungkin Mbak Rika mau ngasih feedback ya, umpan balik dari keseluruhan grup yang sudah maju. I wanna say something, Mbak Rika mau mengatakan sesuatu. If you do presentation, do with confidently. Lakukan dengan percaya diri. Do it louder ya, dengan suara yang lebih lantang, yang lebih keras. Ya. Kemudian ya,
Yang terakhir, you have to study hard. Kamu harus mungkin belajar lebih jauh lagi about pronunciation, ya, tentang apa pengucapan. Nah, kesimpulannya di sini tadi tentang apa yang kita pelajari hari ini, berarti deskripsi dari teks deskripsinya itu sudah kita bahas bersama-sama, ya. Tadi kalau deskripsi itu ada berapa generic structure-nya? Strukturnya ada berapa? 1, 2, apa 3? Yaitu identification sama apa yang terakhir? Description. Jadi di sini ya, setelah kita sudah menyimpulkan bersama tentang materinya, kamu sudah presentasi juga. Bu Erika mau menyampaikan apa yang harus kita lakukan nanti untuk pembelajaran berikutnya. Ya, pada pembelajaran berikutnya, ya, you will have summative test. Ya, kalian nanti akan melaksanakan ulangan untuk ya menilai sejauh mana pemahaman kalian tentang deskriptif teks ini. Kalian pernah menyerah untuk belajar, ya? Sesusah apapun, sesulit apapun keadaanmu, tetaplah bersemangat untuk belajar. Karena ingat bahwa yang namanya pendidikan itu adalah mata uang yang berlaku di seluruh negara. Ya, satu pantun terakhir, ikan hiu melambai-lambai, see you and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.